Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita masih belajar di tema 5, subtema 1, yaitu masuk kepada pembelajaran 4. Gimana, sudah siap belajar? Nah, silakan kalian persiapan dulu belajar, buka bukunya, dan jangan lupa berdoa. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menuliskan informasi dari teks yang dibaca, kemudian yang kedua menyebutkan peninggalan zaman kerajaan Hindu, dan yang ketiga menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gimana? Sudah siap? Nah, yang pertama kalian di sini belajar menulis pokok-pokok isi bacaan. Apa sih itu pokok bacaan? Nah, pokok bacaan itu adalah ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, ide pokok bacaan itu adalah inti bahasan dari bacaan tersebut. Nanti kalian lihat per paragrafnya. Biasanya, setiap paragraf itu memiliki pokok atau pikiran utama atau yang kita sebut dengan pokok bacaan. Biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nanti kita coba ya mencari pokok-pokok isi bacaan. Sekarang coba kalian lihat di buku tematiknya, buka halaman 34. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Mula Warman, Raja Kutai Martapura atau Martadipura. Kita baca dulu sama-sama. Nah, Mula Warman, Raja Kutai Martapura atau Martadipura. Mula Warman merupakan salah satu Raja Kutai Martapura. Ada juga yang menyebut Martadipura. Ia adalah putra dari Raja Aswawarman serta cucu dari Raja Kudungga, yaitu raja pertama dan pendiri kerajaan Kutai Martapura. Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air. Kerajaan ini berdiri sejak abad keempat. Sebuah catatan yang diperoleh dari sebuah yupa tertulis bahwa seorang raja yang cukup terkenal di kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mulawarman. Dalam kepemimpinannya, Raja Mulawarman memiliki banyak prestasi. Selain memiliki hubungan yang baik dengan kaum Brahmana yang datang ke Kutai, ia juga dikenal sebagai raja yang dermawan dan sangat dekat dengan rakyatnya. Ia banyak memberikan sedekah berupa barang-barang berharga di sebuah tempat yang disebut Waprakeswara. Di antara hadiah yang pernah diberikan oleh Raja Mulawarman kepada Brahmana adalah 20.000 lembu. Ia juga mengadakan upacara korban emas yang sangat banyak. Dilihat dari banyaknya barang-barang yang diberikan Raja Mulawarman sebagai sedekah, menunjukkan bahwa kerajaan Kutai Martapura pada masa kepemimpinannya merupakan sebuah kerajaan yang sangat makmur. Tidak heran jika kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan yang memiliki peranan besar dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Posisi kerajaan Kutai yang sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan utama Tiongkok-India, sangat mendukung peran strategis tersebut. Bukan hanya itu, masa keemasan Mulawarman ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaannya. Daerah kekuasaan kerajaan Kutai Martapura mencakup wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Mulawarman, seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya merasakan kemakmuran hingga pergantian raja selanjutnya. Nah, itu teks bacaan dari Mulawarman Raja Kutai Martapura. Nah, sekarang kalian akan berlatih menulis pokok-pokok isi bacaan dari teks tersebut. Seperti yang tadi sudah Bunda katakan, bahwa pokok-pokok isi bacaan itu biasanya terdapat pada kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Nah, sekarang Bunda akan mencontohkan mencari pokok isi bacaan atau pokok pikiran utama dalam suatu paragraf. Nah, sekarang coba kalian lihat dulu di paragraf pertama pada teks yang tadi.
Kita baca dulu kalimat pertama pada paragraf 1 ya. Mulawarman merupakan salah satu raja Kutai Martapura. Ada juga yang menyebut Martadipura. Nah, kalau menurut Bunda, kalimat pertama dalam paragraf 1 ini itu merupakan pokok isi bacaan atau pikiran utama dari paragraf pertama. Kenapa? Coba kita lihat dulu di kalimat kedua. Ia adalah putra dari Raja Aswawarman serta cucu dari Raja Kudungga, yaitu raja pertama dan pendiri kerajaan Kutai Martapura. Nah, menurut Bunda, kalimat kedua ini bukan merupakan pikiran utama atau pokok isi bacaan. Kenapa? Coba kita lihat di awal kata itu ada kata ia. Ia itu menjelaskan siapa? Mulawarman kan? Nah, berarti di kalimat kedua ini menjelaskan tentang Mulawarman tersendiri, atau bisa disebut juga dengan kalimat pendukung dari kalimat pertama. Makanya kalimat kedua bukanlah pokok isi bacaan atau pikiran utama. Kita baca lagi yang kalimat ketiga ya. Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air. Nah, kalimat ketiga juga merupakan kalimat pendukung dari tadi kalimat pertama, di mana di kalimat ketiga itu menerangkan tentang kerajaan Martapura sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke kalimat keempat. Kerajaan ini berdiri sejak abad keempat. Ini sudah jelas bahwa dalam kalimat ini itu menjelaskan tentang kerajaan Kutai itu sendiri. Nah, maka sudah jelas bahwa kalimat ini merupakan kalimat pendukung dari kalimat pertama yang tadi. Nah, sekarang kita coba lihat kalimat keempat ya. Sebuah catatan yang diperoleh dari sebuah yupa tertulis bahwa seorang raja yang cukup terkenal di kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mulawarman. Nah, ini juga merupakan kalimat pendukung bahwa dalam sebuah yupa sudah tertulis seorang raja yang terkenal yang bernama Raja Mulawarman. Nah, ini juga merupakan kalimat pendukung dari kalimat pertama yang tadi. Nah, sudah dipastikan bahwa pokok isi bacaan atau pikiran utama dari paragraf 1 ada pada kalimat pertama, yaitu Mulawarman merupakan salah satu raja Kutai Martapura. Ada juga yang menyebut Martadipura. Seperti itu, anak-anak sudah paham? Nah, sekarang coba lihat di halaman 35. Di sana ada tugas untuk mencari pokok-pokok isi bacaan. Nah, untuk paragraf pertama kan tadi sudah sama Bunda. Nah, sekarang kalian tinggal mencari pokok isi bacaan di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, untuk yang di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan tentang Raja Mulawarman. Nah, itu juga silakan kalian kerjakan dalam buku tulis kalian. Nah, anak-anak, di halaman 37 ada teks bacaan yang berjudul Prasasti Yupa. Nah, Prasasti Yupa ini merupakan salah satu peninggalan pada masa kerajaan Kutai. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita baca dulu teks bacaannya ya. Prasasti Yupa merupakan salah satu benda peninggalan masa kerajaan Kutai Martapura. Prasasti Yupa adalah sebuah dokumen atau piagam yang tertulis pada sebuah tugu peringatan atau monumen. Tulisan yang digunakan untuk menulis dokumen pada Yupa tersebut berbentuk huruf Pallawa. Berdasarkan prasasti Yupa tersebut, dapat diketahui tentang sifat kemuliaan dan kedermawanan yang dimiliki oleh Raja Mulawarman, Raja Kerajaan Kutai. Prasasti Yupa menceritakan tentang sebuah kerajaan yang berada di hilir Sungai Muarakaman, Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai Martapura. Pada prasasti tersebut juga tertulis tentang silsilah Raja Kerajaan Kutai. Disebutkan Kudungga mempunyai anak bernama Aswawarman. Pada masa pemerintahan Raja Aswawarman tersebut, terjadi penyebaran agama Hindu ke seluruh wilayah Kerajaan Kutai. Aswawarman merupakan pendiri dinasti Kerajaan Kutai Martapura yang bergelar Wangsakerta. Diceritakan juga dalam prasasti Kutai
bahwa masa keemasan kerajaan Kutai terjadi pada pemerintahan Mulawarman, cucu Kudungga, dan anak dari Aswawarman. Nah, itu tentang prasasti Yupa ya anak-anak. Nah, coba nanti kalian baca lagi supaya benar-benar mengenal apa itu prasasti Yupa. Nah, dalam prasasti Yupa itu tadi kan disebutkan bahwa tulisannya itu berbentuk huruf Pallawa. Nah, huruf Pallawa itu adalah sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan dengan bahasanya yang bernama bahasa Sanskerta. Seperti itu anak-anak. Nah, inilah bentuk dari prasasti Yupa tersebut. Ada banyak sekali gambar di internet. Untuk lebih jelasnya mungkin supaya kalian bisa benar-benar melihat huruf-huruf yang ada pada prasasti tersebut, silahkan kalian lihat di internet ya. Untuk tugas kalian selanjutnya, silahkan cari benda-benda atau bangunan sejarah peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Silahkan cari informasi selengkap mungkin di Google atau di internet, itu terserah kalian. Yang penting informasi yang dibutuhkan itu ada nama bangunannya atau nama bendanya apa, kemudian peninggalan kerajaan apa, dan lokasinya berada di mana. Nah, ini ada beberapa contoh peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Prasasti Yupa yang tadi sudah kita bacakan ya. Yang kedua adalah Candi Bajang Ratu. Yang ketiga adalah Prasasti Telaga Batu. Yang keempat adalah Prasasti Ciaruten. Nah, itu adalah beberapa contoh nama-nama peninggalan sejarah kerajaan Hindu ya. Tapi itu dari berbagai kerajaan gitu. Jadi silahkan kalian cari informasi yang lebih lengkap di internet. Gitu ya anak-anak. Nah, ini untuk tugas yang terakhir, yaitu menuliskan sikap-sikap Pancasila. Nah, dalam tabel ini Bunda sudah menuliskan beberapa sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kalian silahkan tentukan sikap-sikap tersebut termasuk ke dalam sila keberapa dalam poin Pancasila. Cukup mudah kan? Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Bunda berikan. Semangat belajarnya, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.